Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini Ibu akan membahas mengenai latihan soal untuk menghadapi ujian sekolah. Bagian pertama, yaitu mengenai materi kelas 10, kemudian materi kelas 11, dan materi kelas 12. Untuk bagian pertama ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi kelas 10. Kita mulai dengan materi kelas 10, yaitu tentang pengukuran, di mana yang akan Ibu jelaskan di sini yaitu pengukuran menggunakan jangka sorong. Kita lihat soalnya. Sebuah balok diukur menggunakan jangka sorong memiliki panjang, lebar, dan tinggi seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. Volume balok tersebut sesuai dengan kaidah angka penting adalah, kita lihat yang ini ya, yang ini menggambarkan tentang pengukuran panjang dan ini pengukuran lebar, yang ini pengukuran tinggi. Nah, untuk membahasnya kita lihat ini skala yang ini ya. Nah, yang atas ini yaitu skala utama, yang bawah yaitu skala nonius. Yang atas ini satuannya di dalam senti dan yang bawah ini satuannya di dalam mili. Maka untuk menjumlahkannya, yang atas dan yang bawah kita samakan satuannya ke dalam senti. Jadi yang bawah ini kita kalikan 10 pangkat min 2. Sekarang kita lihat yang panjang di sini ya. Ini nih skala utama nih ya. Skala utama kita lihat ini angka 1 ya. Nah, setelah angka 1 ini kita lihat ada berapa garis? 1 2 3 4 5. Kemudian 6, 7, 8. Ada satu garis sebelum 0. Nah, ini yang ditandai ya, yaitu garis yang ke-8. Maka untuk skala utama ini terbacanya 1,8. Nah, kemudian setelah itu kita lihat antara skala utama dengan skala nonius. Ada garis yang lurus ke atas ya, lurus ke atas. Nah, ternyata kita lihat ini kan 0 ya. 1, 2 berarti 2. Nah, karena ini dalam mili, maka kita kalikan 10 pangkat min 2 atau 0,01. Jadi kalau di sini 2 berarti dikalikan 0,01 menjadi 0,02. Jadi kita jumlahkan 1,8, ini yang skala utama dari sini ya, ini 1,8 ini ya. Kemudian kita jumlahkan ditambah 0,02, yang mana? Yang ini yang lurus ke sini. Nah, ini kan 1, 2. Nah, kalian lihatnya ke sini. Maka 1,8 ditambah 0,02 itu jadi 1,82 cm. Ini untuk yang panjang. Kemudian kita lihat yang lebar. Yang lebar kita lihat ini setelah 0 ada berapa garis sebelum 0 yang nonius? 1, 2, 3, 4 nih ya. 4 nih. Ini 4 garis sebelum 0 nih, kita 1, 2, 3, 4. Nah, 0 dulu dibacanya 0,4 ya, ini untuk skala utama. Sekarang kita lihat yang skala noniusnya yang lurus. Nah, yang ini 6 berarti kalikan 0 kali 10 pangkat min 2 atau 0,01 jadi 0,06. Jadi untuk yang lebar yaitu 0,46. Atau kalian kalau sudah paham bisa langsung 1,82. Bisa begitu ya. Yang ini 0, yang ini 4,6. Nah, sekarang yang tingginya. Sekarang tadi 1 ini sebelum 0 ada 1, 2, 3. Nah, ini 3 ya, jadi 1,3. Kita lihat yang lurusnya mana? Oh, ini 5. Berarti 1,35 ya. Jadi untuk yang tingginya 1,35. Maka volumenya tinggal dikalikan, yaitu 1,82 panjang kali lebarnya 0,46 kali tingginya 1,35. Nah, setelah dikalikan maka hasilnya volumenya 1,13022. Nah, sekarang karena di sini dimintanya berdasarkan kaidah angka penting, maka berarti kita ambil yang terkecil ya. Angka penting dari volume mengikuti angka penting terkecil dari pengalinya, yaitu 2 angka penting. Nah, kita lihat di sini
Ini 3 angka penting, ini 2 angka penting, karena 0 sebelum koma tidak termasuk angka penting, jadi ini hanya 2 angka penting. Nah, kemudian ini 3 angka penting, jadi yang terkecil yaitu 2 angka penting. Maka kita ambil dari sini, ini berapa angka penting? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 angka penting, karena yang terkecilnya 2 angka penting, maka kita ambil 2 angka penting yaitu 1,1. Tapi kalau ini semua 3, berarti kita ambilnya 1,13. Jadi volume balok tersebut sesuai dengan kaidah angka penting adalah 1,1 cm3. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan grafik kecepatan V terhadap waktu T dari sebuah benda yang bergerak lurus. Jarak yang ditempuh benda selama 10 detik adalah, nah jadi yang ditanyakannya jarak yang ditempuh benda selama 10 detik. Kita lihat gambarnya, yang ini menggambarkan kecepatan dan yang ini ke sini menggambarkan waktu. Nah, penyelesaian soal ini boleh dengan menggunakan persamaan, boleh dengan menggunakan luas daripada jarak yang ditempuh. Nah, kita lihat untuk luas yang pertama, yang ini, ya. Kemudian yang ini. Jadi tidak sampai ke 12, jadi kita hanya sampai ke yang 10. Kita lihat pembahasannya. Pada detik ke-0 berarti mulai dari sini sampai ke detik ke-8 berarti sampai sini. Lintasan benda terhadap sumbu T membentuk bangun trapesium. Nah, perhatikan ini bangun trapesium. Nah, untuk persamaan trapesium kalian mungkin semua sudah pada tahu ya di matematika. Rumus trapesium itu untuk yang pertama, jarak pertama yaitu sama dengan setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Kita lihat sisi sejajarnya. Yang pertama ini, yang sisi sejajar yang ini, kemudian yang kedua yang ini. Maka setengah dikali 4 ditambah 8. Kali tinggi, tingginya dari sini sampai ke sini. Ya, kita masukkan angkanya. S sama dengan setengah dikali 4 ditambah 8 dikali 4. Maka 4 ditambah 8 itu kan 12 dikali 4 dibagi 2 sama dengan 24. Jadi untuk jarak yang ditempuh yang pertama itu sama dengan 24 kalau yang ditempuhnya sampai 8 detik. Kita lanjutkan. Pada detik ke-8 sampai detik ke-10 lintasan benda membentuk bangun segitiga. Jadi yang ini. Ya, jaraknya sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali ini alasnya yang ini 2 dari mana, yaitu 10 dikurangi 8 dikali tinggi, tingginya berapa, ini dari sini ke sini 4. Maka setengah dikali 2 dikali 4 jadi 4. Dengan demikian jarak yang ditempuh sampai detik ke-10 adalah jumlah luas trapesium dan luas segitiga. Jadi jaraknya sama dengan 24 ditambah 4 sama dengan 28 meter. Jadi jarak yang ditempuh benda tersebut adalah 28 meter. Karena yang ditanyakannya jarak, maka kita dijumlahkan. Tapi kalau ada bentuk seperti ini, yang ditanyakannya perpindahan, maka kita kurangi, yaitu 24 dikurangi 4, jadi 20 meter. Ya, karena ini yang ditanyakannya jarak, maka hasilnya yaitu 28 meter. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang mengendarai motor dengan rute seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Besar perpindahan yang ditempuh oleh orang tersebut adalah, nah kita lihat rutenya. Ini awalnya dia bergerak menempuh jarak 20 km. Kemudian dia ke bawah menempuh jarak 40 km. Kemudian ke sini menempuh jarak 10 km. Nah, kita lihat ya di sini rutenya. Kita lihat awalnya ini 20 km. Karena lurus terus ke sini setelah ke bawah, maka yang ini dijumlahkan sampai ke sini, yaitu jadi 30 meter sampai ke sini, ya. Ya, jadi 20 ditambah 10, ini 30 meter. Kemudian yang ini tetap yaitu 40 meter. Nah, karena bentuknya siku-siku membentuk sudut 90 derajat, dengan demikian perpindahan orang tersebut dapat dicari dengan teorema Pythagoras sebagai berikut. S sama dengan akar
30 dikuadratkan ditambah 40 dikuadratkan. Maka 30 dikuadratkan itu 900, 40 dikuadratkan 1600. Dijumlahkan jadi 2500. Akar dari 2500 itu sama dengan 50 meter. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu tentang vektor. Resultan ketiga gaya pada gambar di bawah ini adalah, nah ini ada gaya yang pertama ini F1 20 Newton, arahnya ke sumbu X positif. Kemudian ini ada F2 20 Newton, arahnya ke sumbu Y, membentuk sudut 30 derajat antara sumbu Y dengan garis gaya, ya. Kemudian yang ini ada F3 24 Newton, membentuk sudut antara X dengan garis gaya 60 derajat, dan ini pilihannya. Nah, untuk membahas soal ini, untuk menjawab soal ini, pertama kita uraikan dulu vektor-vektor yang tidak segaris dengan sumbu, yaitu F2 dan F3, karena ini membentuk sudut. Harus diuraikan ke arah sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini penguraiannya. Yang ini, yang F2 kita uraikan terhadap sumbu Y menjadi F2 cos 30. Dan yang ini diuraikan terhadap sumbu X, ini yang warna hijau ya, berarti F2 sin 30. Kemudian yang ini ya, yang ini yang F3 terhadap sumbu X-nya menjadi F3 cos 60, dan terhadap sumbu Y-nya menjadi F3 sin 60. Kita tinjau satu-satu terhadap sumbu X dulu, menjadi Fx sama dengan 20, yang ini min F2 sin 30 derajat. Ini min, kenapa? Karena ke sini arahnya negatif ya, ke kiri. Min F3 cos 60. Ini juga kenapa min? Karena ke sini, ke kiri. Kita jumlahkan ya. 20 dikurangi 20 sin 30 kan setengah. Dikurangi 24 cos 60 setengah. Ya. Maka 20 dikurangi 10 dikurangi 12. Jadi untuk Fx-nya yaitu min 2. 2 searah sumbu X negatif. Tandanya negatif. Kita tinjau terhadap sumbu Y. Fy sama dengan F2 cos 30 derajat. Nah, yang mana? Yang ini. F2 cos 30 derajat. Dikurangi F3 sin 60 derajat. Yang ini. Ya. Jadi 20 dikali setengah akar 3. Jadi 10 akar 3. 24 dikali setengah akar 3. Jadi 12 akar 3. Maka 10 dikurangi 12. Jadi min 2 akar 3. 2 akar 3 searah sumbu Y negatif. Kemudian kita selesaikan dengan menggunakan persamaan Pitagoras. F sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat sama dengan akar negatif 2 dikuadratkan ditambah negatif 2 akar 3 dikuadratkan. Maka ini negatif 2 dikali negatif 2, 4. Negatif 2 dikali negatif 2, 4. Dikali 3, yaitu 12. Ya. Maka 4 ditambah 12, 16, akar 16, 4 Newton. Jadi resultan gaya pada gambar di bawah ini yaitu 4 Newton. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah pesawat yang sedang terbang mendatar dengan laju 300 meter per sekon pada ketinggian 80 meter. Menjatuhkan bom di mana percepatan gravitasinya yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Bom tersebut tepat mencapai sasaran pada jarak mendatar adalah, nah yang ditanyakannya X ya, jarak mendatar. Jadi ini sebuah pesawat kemudian menjatuhkan bom. Nah ini tepat sasarannya bomnya, jadi jarak dari pesawat ini sampai ke tempat sasaran berapa? Nah ini pilihannya 800, 1000, 1200, 1400 dan 400. Kita lihat pembahasannya. Waktu yang dibutuhkan untuk menjatuhkan bom dari pesawat ke target pengeboman adalah, nah kita dapat menggunakan persamaan T sama dengan akar 2 dikali H, H itu ketinggiannya, dibagi G. Sama dengan akar 2 dikali ketinggiannya ini 80, dibagi G-nya 10. Ya. Maka 2 dikali 80, 160, dibagi 10 yaitu 16. T sama dengan akar dari 16 yaitu sama dengan 4 detik. Jadi T-nya itu 4 detik. Sedangkan jarak mendatar yang dicapai bom adalah kita dapat menggunakan persamaan X sama dengan V dikalikan T.
V-nya diketahui dari sini 300 dan T-nya dari sini 4. Maka X sama dengan 300 dikali 4, yaitu 1200 meter. Jadi bom tersebut tepat mencapai sasaran pada jarak mendatar, yaitu 1200 meter. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai pembahasan soal-soal untuk menghadapi ujian sekolah bagian pertama. Selamat bertemu kembali di pembahasan soal untuk menghadapi ujian sekolah bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.